Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaratul Limananda dengan NIM 24210104171 dari kelas D4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bahan ajar yang sudah kami buat. Bahan ajar merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran. Bahan ajar digunakan sebagai sumber belajar yang berisi materi yang akan dipelajari oleh siswa. Tidak hanya bagi siswa, bahan ajar juga sangat membantu guru dalam menyampaikan materi secara lebih terarah dan sistematis. Pada slide pertama, terdapat cover yang isinya itu ada halaman depan dari bahan ajar yang berjudul Masa Penjajahan Bangsa Eropa di Indonesia. Di dalam cover ini biasanya terdapat judul materi, nama penyusun, dan instansi. Bagian ini terlihat sederhana tetapi sangat penting karena menjadi identitas dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Bagi siswa, slide ini berfungsi sebagai pengenalan awal agar mereka mengetahui topik yang akan dipelajari. Selain itu, cover juga membantu membangun fokus dan kesiapan siswa sebelum masuk materi inti. Jadi, dari awal siswa sudah tahu arah pembelajaran hari ini tentang sejarah penjajahan. Untuk slide kedua, yaitu ada kata pengantar, yang biasanya diawali dengan ucapan syukur dan penjelasan tujuan dibuatnya bahan ajar ini. Selain itu, juga terdapat harapan agar siswa dapat memahami materi dengan baik. Bagi siswa, bagian ini penting untuk menumbuhkan sikap menghargai proses belajar serta memahami bahwa materi ini disusun untuk membantu mereka belajar dengan lebih mudah. Selain itu juga menanamkan nilai-nilai positif seperti rasa syukur dan semangat belajar. Nah, untuk slide ketiga yaitu ada daftar isi. Slide ini berisi daftar isi yang menunjukkan susunan materi dari awal sampai akhir. Dengan adanya daftar isi, kita bisa melihat gambaran besar materi yang akan dipelajari. Untuk isinya itu ada urutan materi, topik-topik utama. Kegunaannya ini bisa membantu siswa dan guru memahami alur pembelajaran sehingga tidak bingung. Siswa juga bisa memperkirakan materi apa saja yang akan dipelajari dan mempersiapkan diri. Pada slide keempat ada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Slide ini berisi tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa. Tujuan ini menjadi arah dalam proses belajar. Isinya ada kompetensi dan indikator. Bagi siswa tujuan ini penting agar mereka tahu apa yang harus dipahami. Dengan begitu, belajar menjadi lebih terarah dan tidak asal membaca. Pada slide kelima ada pengantar materi. Slide ini berisi pengantar yang menjelaskan bahwa dalam kehidupan terdapat berbagai peristiwa, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Penjajahan termasuk peristiwa yang tidak menyenangkan karena menyebabkan penderitaan. Untuk isinya itu ada pengertian peristiwa dan juga contoh. Kegunaannya itu membantu siswa memahami bahwa sejarah memiliki makna dan pelajaran tidak hanya menghafal, tetapi juga memahami nilai dari peristiwa tersebut. Pada slide ke-6 ada awal kedatangan bangsa Eropa atau latar belakang penjajahan di Indonesia. Slide ini menjelaskan awal kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Pada awalnya mereka datang sebagai pedagang untuk mencari rempah-rempah bangsa Indonesia, menyambut mereka dengan baik karena dianggap sebagai mitra dagang. Namun, lama-kelamaan mereka mulai ingin menguasai wilayah. Nah, ini membantu siswa memahami bahwa penjajahan tidak terjadi secara langsung, tetapi melalui proses. Untuk slide ke-6 ini juga menjelaskan faktor-faktor datangnya bangsa Eropa ke Indonesia karena gold yaitu kekayaan, karena gospel
ingin menyebarkan agama. Nah, ini membantu siswa memahami sebab terjadinya penjajahan sehingga tidak hanya tahu kejadian tetapi juga alasannya. Untuk slide ke-7, ada latar belakang lanjutan dari slide ke-6. Ini melanjutkan faktor sebelumnya yaitu glory dan perkembangan teknologi. Teknologi seperti kompas dan kapal membantu mereka menjelajah jauh. Nah, ini membantu siswa memahami hubungan antara teknologi dan sejarah. Untuk selanjutnya yaitu ada slide ke-9, penjajahan bangsa Eropa. Slide ini menjelaskan perubahan dari perdagangan menjadi penjajahan. Bangsa Eropa mulai menguasai wilayah dan membantu pemerintahan kolonial. Kegunaannya yaitu membantu siswa memahami dampak langsung penjajahan. Materi peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Portugis. Slide ini menjelaskan Portugis sebagai bangsa pertama yang datang ke Indonesia dan menguasai Malaka. Nah, ini memberikan pemahaman awal sejarah penjajahan. Untuk slide ke-10 yaitu ada peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Spanyol. Slide ini merupakan lanjutan menjelaskan Spanyol dan persaingannya dengan Portugis, menunjukkan adanya persaingan antar bangsa. Nah, yang di bawahnya itu ada pertanyaan esensial, pertanyaan pemantik sebelum materi. Untuk slide ke-11 yang selanjutnya yaitu ada peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Slide ini menjelaskan kekuasaan Inggris di bawah Raffles yang membantu siswa memahami bahwa Indonesia pernah dijajah berbagai bangsa, termasuk kolonial Inggris. Ada kebijakan di bidang ilmu pengetahuan, kebijakan di bidang ekonomi, dan upaya Raffles dalam menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena beberapa faktor. Ada juga kebijakan di bidang pemerintah, pengadilan, dan sosial. Dalam bidang ini, Raffles menetapkan kebijakan-kebijakan tersebut. Nah, ini membantu siswa memahami bahwa Indonesia itu pernah dijajah oleh bangsa kolonial Inggris. Untuk slide ke-12 yaitu ada peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Slide ini menjelaskan Belanda dan VOC yang memiliki kekuasaan besar. Pedagang Belanda ini dengan didukung oleh pemerintahnya membentuk kongsi dagang yang bernama yaitu VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Nah, ini membantu siswa memahami kekuatan penjajah. Untuk slide ke-13 itu lanjutan dari slide ke-12. Slide ini menjelaskan pembangunan jalan dan kerja paksa yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Nah, ini kegunaannya untuk menunjukkan penderitaan rakyat. Di sini, Belanda itu melakukan sistem tanam paksa. Slide ke-14 ini juga lanjutan dari slide ke-13. Slide ini menjelaskan sistem tanam paksa yang memaksa rakyat menanam tanaman tertentu. Kegunaannya ini membantu siswa memahami penindasan ekonomi pada waktu itu. Dan juga ada dampak tanam paksa. Slide ini menjelaskan dampak seperti kelaparan dan kemiskinan. Kegunaannya ini menumbuhkan empati siswa. Untuk slide ke-15, ini ada ayo berlatih. Setelah materi-materi sebelumnya yang sudah didapat oleh siswa, guru memberikan soal untuk melihat sejauh mana siswa itu memahami materi yang sudah diberikan tadi. Untuk slide ke-16 itu juga ayo menulis, itu bisa sebagai untuk penilaian setelah materi. Untuk materi di slide 17 itu ada pergerakan nasional. Nah, slide ini menjelaskan perubahan strategi perjuangan melalui organisasi. Kegunaannya ini membantu siswa memahami perkembangan perjuangan. Di bawahnya juga ada tahukah kamu? Nah, ada rangkuman
sedikit, yaitu masa pergerakan kebangsaan dibedakan menjadi 3 masa, yaitu masa awal perkembangan, pergerakan nasional, masa radikal, dan masa moderat. Untuk slide ke-18 itu ada pergerakan nasional. Yang pertama ada masa awal pergerakan nasional yang terjadi pada tahun 1900-an. Dan yang kedua ada masa awal radikal. Slide ini menjelaskan masa awal, radikal, dan moderat dalam pergerakan nasional. Ini membantu siswa memahami perjuangan. Nah, untuk slide selanjutnya itu lanjutan dari slide ke-18, yaitu ada masa moderat yang terjadi pada tahun 1930-an. Nah, di bawahnya itu ada ayo berlatih. Nah, ini kegunaannya juga untuk melihat seberapa jauh siswa itu memahami materi-materi yang sudah diberikan oleh guru. Pertanyaannya yaitu berupa uraian mengapa berbagai bentuk perlawanan terhadap Belanda sering mengalami kegagalan. Seperti itu contoh soalnya. Pada slide ke-20 itu lanjutan soal dari slide ke-19. Ini menguji pemahaman siswa. Untuk slide ke-21 ini juga untuk menguji pemahaman siswa sejauh mana siswa bisa memahami materi yang sudah diberikan. Untuk slide ke-22 ini juga lanjutan dari slide 21. Di sini ada ayo berdiskusi. Nah, ini bisa membuat siswa itu bekerja sama, menyelesaikan masalah, menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh guru. Pada slide ke-23 ini ada tahukah kamu, ini sedikit rangkuman dari bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial, dan budaya. Untuk slide ke-24 ini ayo berdiskusi. Jadi murid itu dikasih tugas bersama kelompok, jadi mengerjakannya itu sama-sama. Jadi bisa melatih kerjasama siswa dan pemahaman siswa. Untuk slide 25 ini lanjutan dari slide 24. Pada slide 26 ini ada materi yaitu peristiwa Sumpah Pemuda. Saat ini menjelaskan Sumpah Pemuda sebagai puncak persatuan bangsa. Ini mengajarkan pentingnya persatuan kepada siswa-siswa. Untuk menyatukan berbagai organisasi kedaerahan tersebut, para pemuda kemudian mengadakan Kongres Pemuda Indonesia. Untuk slide ke-27 itu juga ada peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Nah, ini setelah Kongres ke-1 dan ke-2 ini menghasilkan menerima lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Menerima bendera merah putih sebagai bendera Indonesia, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda yang bersifat nasional dan diikrarkan Sumpah Pemuda oleh seluruh wakil pemuda yang hadir. Ada juga yang di bawahnya itu ada isi ikrar Sumpah Pemuda. Untuk slide ke-28 ini ada latihan soal. Setelah mendapat materi, guru juga memberikan soal untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa. Juga ada ayo menganalisis, jadi tidak hanya berpacu pada materi, tapi kita juga menganalisis. Untuk slide ke-29, slide ke-29 ini menjelaskan materi dampak peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, dengan dibentuknya Sumpah Pemuda tadi juga terdapat dampak dari peristiwa Sumpah Pemuda. Ini ada di slide 26. Untuk slide ke-30 itu ada ayo menulis.
Nah, ini melatih kemampuan siswa setelah materi-materi yang sudah mereka dapat. Untuk slide ke-31 yaitu ada latihan ulangan. Ini mengukur pemahaman siswa yaitu dengan mengevaluasi latihan ulangan. Ada bentuk soalnya itu pilihan ganda, jawaban singkat, dan uraian. Untuk di slide ke-32 itu lanjutan dari slide 31. Untuk slide ke-33 itu juga ada lanjutan dari slide 32. Bentuk soal yaitu uraian. Nah, setelah diberikannya pertanyaan-pertanyaan tadi, guru itu menilai sejauh mana mereka memahami materi yang sudah mereka dapatkan. Pada slide ke-34 ini ada praproyek, melatih keterampilan praktik. Nah, ini siswa disuruh untuk melakukan pengamatan pada sejarah di lingkungan sekitar. Untuk slide ke-35 itu lanjutan dari slide 34. Ada produk yang dikumpulkan, petunjuk pengerjaan, seperti itu. Jadi, murid tidak bingung karena sudah ada bentuk pengerjaan. Untuk slide ke-36 yaitu ada glosarium. Glosarium ini membantu memahami istilah sulit. Nah, penjajahan membawa penderitaan tetapi juga menumbuhkan semangat persatuan. Kita harus menghargai perjuangan para pahlawan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.